Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Ondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Kameswara masih menggenggam lengan Pinaka Swasti Ratu dengan kuat. Sementara Pinaka Swasti Ratu sendiri mulai terisak dalam tangis. Dia tidak ingin Kameswara bertindak kasar, apalagi memaksanya untuk mengakuinya sebagai suaminya. Tanpa rasa iba, melihat isakan tangis Pinaka Swasti Ratu, Kameswara terus menggenggamnya dengan erat, seakan-akan takut kehilangan orang yang dicintainya itu. Lepaskan tanganku, Kameswara. Lepaskan. Kau tidak boleh bertindak kasar seperti ini. Aku tidak akan melepaskan pegangan tanganku padamu. Kau tidak boleh pergi dariku. Aku sudah terlalu lelah mencarimu ke sana kemari. Berhentilah berteriak, Pinaka. Lepaskan. Aku tidak akan berhenti berteriak sebelum kau lepaskan tanganku. Lepaskan, Kameswara. Baik, Pinaka. Aku akan melepaskan tanganku. Tetapi dengan syarat, kau harus berjanji untuk tidak meninggalkan aku lagi. Bagaimana aku tidak akan meninggalkanmu? Sementara kau adik kandungku sendiri. Kau harus terima kenyataan ini, Kameswara. Tidak. Aku tidak bisa menerima kenyataan ini. Aku suamimu dan kau istriku. Itu seharusnya kenyataan yang harus kau terima. Kenapa kau jadi keras kepala begini, Kameswara? Aku tahu hati kecilmu sebenarnya mengakui. Tapi kau munafik. Kau akan dikutuk Dewata Agung, Kameswara. Aku tidak takut kutukan Dewata Agung. Sekalipun langit runtuh dan akan pecah menimpaku, aku tetap pada pendirianku. Kau tetap istriku. Kau bukan kakakku. Sang Hyang Agung, kenapa harus jadi begini keadaanku? Ampunilah segala dosa-dosa kami, Dewata Agung. Cukup, Pinaka. Kau tidak perlu menyebut-nyebut nama Dewata. Kau pikir apa yang telah kita lakukan adalah perbuatan dosa? Tidak, itu bukan perbuatan dosa. Bukankah kau masih ingat ketika kita bersumpah? Dan sumpah itu telah disaksikan oleh Dewata Agung. Bukankah itu berarti kita telah menjalankan langkah yang benar? Waktu itu kita memang saling tidak tahu bahwa kita mempunyai ikatan darah. Seandainya kita tahu sejak pertama bertemu, mungkin aku pun tidak akan mau melakukan sumpah itu. Sadarlah, Kameswara. Kau tidak bisa memaksa aku seperti itu. Aku tidak bisa melupakanmu, Pinaka. Kita telah terlanjur melakukan perbuatan itu. Kaulah satu-satunya orang yang bisa kuharapkan sebagai pendampingku. Apakah kau tega membiarkan aku menderita? Hatiku sekarang sedang terluka oleh latar belakangku sendiri yang tidak jelas. Kalau kau sampai mengecewakan aku, bukankah itu berarti kau menambah beban penderitaanku? Kalau kau memang butuh tempat mengadu, aku bisa menjadi tempat pengadumu. Tapi harus kau pahami bahwa kita bersaudara. Aku bisa dekat denganmu, tetapi tidak lebih hanya sebagai seorang saudara, bukan sebagai istrimu. Biar bagaimana kita mempunyai ikatan darah, Kameswara, dan itu tidak bisa kita pungkiri.
Sejenak Kameswara terdiam, dan wajahnya pun tertunduk, seakan-akan ingin merenungi kata-kata Pinaka Swasti Ratu sedalam-dalamnya. Ada rasa sesal menyangkut di sela-sela kepedihannya, tapi dia sendiri tidak bisa memungkiri bahwa dia tidak bisa menerima kenyataan itu. Benar-benar tidak bisa melupakanmu, Pinaka. Wajahmu dan kata-katamu telah menjadi karang di dalam hatiku. Bagaimana mungkin aku bisa mengakui bahwa kau adalah kakakku? Kalau kau memang tidak bisa menerima kenyataan ini, biarkan aku pergi. Aku ingin pergi sejauh-jauhnya dari sini. Kita memang tidak boleh bertemu selama-lamanya. Jangan, Pinaka. Aku tidak ingin berpisah denganmu lagi. Kenapa kau tidak mau memberikan setitik harapan padaku? Aku tidak bisa memberikan harapan apa-apa lagi padamu, Kameswara. Selain kau harus mengakui bahwa aku saudaramu. Kalau memang demikian, kau tidak boleh pergi dari sisiku. Dan aku pun tidak akan membiarkan kau pergi begitu saja. Sungguh kejam sekali kau, Kameswara. Kau tidak lagi mempunyai rasa iba sedikit pun terhadapku. Terpaksa. Aku terpaksa melakukannya, Pinaka. Aku sayang terhadapmu. Semua yang kulakukan ini tidak lebih karena aku sayang dan mencintaimu. Aku yakin sekarang kau hamil, Pinaka. Katakanlah bahwa kau sekarang hamil, Pinaka. Kenapa kau menangis? Aku tidak butuh tangisanmu. Yang aku butuhkan adalah pengakuan bahwa kau hamil. Pinaka, kau hamil bukan? Tangisanmu semakin keras saja. Aku yakin itu tandanya kau hamil. Jagat Dewa Batara. Sungguh tidak kusangka bahwa kau telah memberikan anugerahmu padaku. Pinaka, aku jadi semakin tidak ingin berpisah denganmu. Kita harus membesarkan anak kita. Persetan dengan orang lain. Biarkan orang-orang mencemoohkan kita. Kalau perlu kita pergi. Ya, kita memang harus pergi untuk mencari tempat yang tidak dijamah oleh siapapun. Di sana kita bisa membangun hidup baru. Sambil terus bicara dan seolah-olah tidak sadar dengan siapa dia bicara, Kameswara memeluk Pinaka Swasti Ratu erat-erat. Sementara Pinaka Swasti Ratu yang terbenam dalam pelukan Kameswara mulai terlena. Sesaat mereka saling berpelukan. Tapi tiba-tiba saja Pinaka Swasti Ratu segera menyadari dirinya. Oh, jangan Kameswara. Jangan, lepaskan aku. Lepaskan. Pinaka. Kenapa tiba-tiba kau melepaskan pelukanmu?
Aku mencintaimu, Pinaka. Menyayangimu dengan segenap hatiku. Tidak! Aku jijik terhadapmu. Pergi, kataku. Pergi! Tega sekali kau menghinaku dengan sebutan jijik, Pinaka. Sudah sejauh itukah pandanganmu terhadapku? Apakah kau tidak menyadari bahwa aku begitu mencintaimu? Pinaka, sungguh kejam kau dan menyakitkan sekali kata-katamu. Kameswara, sebenarnya aku tidak ingin mengeluarkan kata-kata seperti itu. Tapi kau yang telah membuatku jadi benci. Sekarang aku telah menghinamu. Lebih baik kau pergi dariku. Aku tidak mau kau berada di hadapanku lagi. Pergi, Kameswara. Pergi. Aku benci kau. Tidak, tidak. Aku tidak akan pergi. Apalagi pergi untuk meninggalkanmu. Silahkan kau kutuk aku. Kau benci aku. Aku akan menerima semua ucapan-ucapan kotormu. Tapi asal kau ingat, sampai kapanpun kau tidak akan kubiarkan pergi. Lepaskan aku, Kameswara. Lepaskan tanganku. Lepaskan. Lepaskan tangan wanita itu, Kameswara. Tidak pantas kau bersikap kasar terhadap seorang wanita. Mendadak Kameswara terkejut begitu mendengar seseorang telah menegurnya. Perlahan dia menoleh. Tak jauh dari tempatnya berdiri, nampak seorang laki-laki dengan perawakan kekar berdiri memandangnya dengan tajam. Tidak seharusnya seorang pendekar sepertimu bersikap kasar terhadap seorang wanita, Kameswara. Apakah kau tidak malu mendengar tangisnya? Ini bukan urusanmu, Ken Arok. Dia istriku. Jadi apapun yang akan kulakukan terhadapnya itu bukan urusanmu. Sejak kapan kau mempunyai istri, Kameswara? Aku tahu siapa wanita itu. Dan aku juga tahu kau ada hubungan apa dengannya. Lepaskanlah Kameswara. Aku sudah mendengar apa yang kalian pertengkarkan. Sekali lagi, Ken Arok. Ini urusanku. Jadi aku harap kau tidak perlu turut campur. Sudah sejauh itukah keberanianmu mengusirku, Kameswara? Seharusnya kau sadar kalau memang kau merasa bersalah. Untuk apa kau masih berharap tenggelam dalam impian kosong? Sementara wanita itu telah menyadari siapa dirinya. Aku tahu, wanita itu adalah darah dagingmu. Kakakmu sendiri. Sungguh memalukan sekali sikapmu itu, Kameswara. Aku tidak peduli dengan semua itu. Sekalipun orang-orang mengatakan bahwa sikapku tidak tahu malu. Urusan ini adalah urusan pribadiku. Jadi kau tidak perlu turut campur. Aku memang tidak turut campur terhadap urusan kalian. Aku hanya ingin memberikan sedikit pandangan padamu, Kameswara, agar kau tidak terlalu teguh pada tindakan yang salah. Sadarlah, dan renungkanlah segala perbuatanmu. Apakah kau tega memperistri kakak kandungmu sendiri, sementara dia tidak mau memperpanjang perbuatan salahnya? Bagaimana nanti dengan orang tua kalian, jika mereka melihatmu melakukan perbuatan terkutuk ini? Orang tua? Selama hidupku aku tidak pernah mengenal siapa orang tuaku, Ken Arok. Aku tidak pernah mempunyai ibu apalagi ayah. Aneh, kalau kau tidak pernah mempunyai orang tua, lantas kau lahir dari mana? Aku lahir dari ketidakjelasan. Sudahlah, Ken Arok. Tidak ada untungnya bagimu mencampuri urusanku ini. Kameswara, aku ini sahabatmu. Dan yang sedang kulakukan ini adalah untuk mengingatkanmu. Gunakan akal sehatmu, Kameswara. Biar bagaimanapun, kalian masih bersaudara. Tidak ada faedahnya kalian menjalani kehidupan berumah tangga, sementara kalian mempunyai ikatan darah. Lihat baik-baik wanita yang sedang kau genggam itu, Kameswara.
Ia begitu letih menghadapi sikapmu. Seharusnya kau iba melihatnya. Jangan kau anggap aku tidak iba terhadapnya, Ken Arok. Aku melakukan hal ini justru karena aku iba. Dia telah hamil, tengah hamil. Mengandung anak dari darah dagingku. Aku tidak mau anak yang dikandungnya jadi sengsara lantaran aku tidak ada di sisinya. Aku tidak ingin anak itu tumbuh menjadi anak yang sengsara. Tidak, Kameswara. Aku tidak mau kau berada di sisiku. Biarkan aku pergi. Aku ingin hidup sendiri tanpa siapapun di sisiku. Kau tidak bisa bersikap seperti itu, Pinaka. Bagaimana dengan bayi itu seandainya aku tidak di sisimu? Aku akan merawatnya sepenuh hati. Biarkan aku membesarkan bayi ini tanpa kau. Tidak bisa. Aku tidak ingin dia menanyakan siapa ayahnya jika dia besar nanti. Apa sulitnya menjawab pertanyaan seperti itu? Aku bisa mengatakannya bahwa ayahnya sudah meninggal. Gila! Pikiranmu sudah tidak waras, Pinaka. Kau yang tidak waras, Kameswara. Seharusnya kau menyadari dan mau mengerti bahwa yang telah kita lakukan adalah sebuah kehilapan dan tidak bisa dilanjutkan. Tapi apa? Kau masih saja memburuku dan masih terus memaksaku untuk mengakuimu sebagai suamiku. Apakah itu bukan gila? Sudahlah, Kameswara. Yang terjadi biarkan terjadi. Dan tidak perlu kita teruskan kesalahan ini. Tapi kenapa tadi kau katakan bahwa kau akan menjawab bahwa aku sudah meninggal? Anak itu akan terpukul jiwanya kalau ia tahu bahwa ayahnya adalah adik dari ibu kandungnya sendiri. Kita bisa menutup rapat-rapat rahasia itu, Pinaka. Kau tidak perlu khawatir akan terbongkar rahasia itu. Sudah aku katakan berkali-kali. Kita bisa mencari tempat untuk menempuh hidup yang baru. Kita bisa meninggalkan tempat ini sejauh-jauhnya kalau perlu kita tinggalkan pulau Jawa ini. Sekalipun kita sudah pergi jauh dari tanah Jawa ini. Tapi batinku, Kameswara. Aku tidak bisa membohongi diriku sendiri bahwa aku tidak bisa menerimamu. Pinaka. Biar bagaimanapun, kita harus saling melupakan. Kita tidak bisa hidup bersama. Nah, selamat tinggal Kameswara. Pinaka, tunggu! Tunggu! Kenapa Kameswara jadi keras kepala begini? Aku harus menolong wanita itu. Hup, hup. Jangan tinggalkan aku, Pinaka! Lepaskan aku, Kameswara! Dia! Apa yang kau lakukan, Pinaka? Kenapa tiba-tiba kau menyerangku? Aku tidak ingin dijamahmu. Aku ingin pergi, Kameswara. Kau terlalu keras kepala untuk menerima kenyataan ini. Pinaka! Kameswara mendesah sedih. Dia benar-benar kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Pinaka Swasti Ratu. Sementara Pinaka Swasti Ratu sendiri berdiri sambil memasang kuda-kuda. Dia benar-benar tidak ingin dijamah Kameswara. Kameswara mencoba menyentuh lengan Pinaka Swasti Ratu. Tapi tiba-tiba saja Pinaka Swasti Ratu menepis tangan Kameswara sambil memasang kuda-kuda. Matanya menatap dengan tajam, sementara wajahnya basah oleh air mata yang masih terus menetes. Kameswara diam sesaat lamanya. Dia benar-benar tidak mengerti
Apa yang kau lakukan, Pinaka? Kenapa tiba-tiba kau menyerangku? Aku tidak ingin dijamah olehmu, Kameswara. Aku ingin pergi. Biarkan aku meninggalkan tempat ini. Kau terlalu keras kepala untuk menerima kenyataan ini. Pinaka, sungguh kejam sekali kata-katamu. Sepertinya tidak sedikit pun kau menaruh rasa iba terhadapku. Aku terpaksa melakukannya, Kameswara. Sekalipun aku punya rasa iba, jika kau masih tetap pada pendirianmu, maka aku pun demikian. Pergilah sejauh-jauhnya, Kameswara. Aku tidak akan pergi atau melangkah setapak pun dari sini. Mendekatlah padaku, Pinaka. Peluklah aku, Pinaka. Aku suamimu, orang yang telah menaruh benih di dalam rahimmu. Diam! Berhentilah bicara, Kameswara. Aku tidak mau dengar kau mengatakan bahwa kau menaruh di dalam rahimku. Aku benci padamu. Aku benci hidup ini. Iya, silakan kau benci aku. Kau benci hidupmu. Tetapi satu hal yang tidak bisa kau pungkiri. Aku suamimu, ayah dari anak yang sedang kau kandung. Perlahan Kameswara. Sebenarnya aku pun demikian. Tapi apa yang harus kita perbuat sementara kita bersaudara? Kau tidak bisa mengatakan bahwa kau akan membawaku pergi ke tempat yang jauh, kemudian hidup bersama sebagai suami istri. Tidak bisa, Kameswara. Kita memang bisa pergi kemana saja dan bisa luput dari penglihatan orang-orang yang kita kenal. Tapi Dewata Agung, Kameswara, Dewata tidak bisa dikelabui oleh kita. Dia selalu mengetahui dimanapun kita berada. Dan kutukannya pasti akan berlaku terus selama kita menjalankan langkah yang salah. Aku berani menanggung semua kutukan yang akan dilimpahkan pada kita oleh Dewata Agung. Jika Dewata Agung menghendakinya, yang penting kita bisa hidup bersama, Pinaka. Kau bisa berkata begitu karena kutukan itu belum terbukti. Tapi nanti, jika kutukan itu sudah terbukti, kau pasti akan menyesal, Kameswara. Seharusnya kau bisa berpikir secara mapan. Kenapa watakmu jauh berbeda, tidak seperti ketika aku pertama bertemu denganmu? Aku mohon, lepaskan tanganku, Kameswara. Lepaskan. Aku tidak mau dipaksa seperti ini. Aku tidak akan melepaskannya, Pinaka. Aku takut kau pergi lagi, kemudian meninggalkan aku sendirian. Aku tidak ingin diburu oleh perasaan-perasaan seperti ini, Pinaka. Aku tidak mau dijamah olehmu. Lepaskan tanganku, Kameswara. Aku tidak mau melepaskannya, tidak. Lepaskan tangan. Lepaskan tangan wanita itu, Kameswara. Lepaskan tangan wanita itu, Kameswara. Kasihan dia begitu menderita sekali akibat ulahmu. Jangan gunakan perasaan untuk menyenangi diri pribadi. Tapi gunakanlah pikiran. Pakai otakmu. Setan kau, Ken Arok. Masih saja mau menggangguku. Aku tidak butuh kehadiranmu di sini. Pergi. Ini urusanku. Orang lain tidak berhak mencampurinya. Aku melihatmu seolah-olah bukan kau yang bicara, Kameswara. Kata-katamu sungguh tidak mempunyai tata krama. Apakah kau tidak sadar dengan siapa kau bicara? Dengan siapapun aku bicara, aku tidak peduli. Yang jelas aku tidak mau ada orang lain turut campur dengan urusanku. Pergi, kataku, Kenarok. Seandainya aku tidak mau pergi, apa yang akan kau lakukan, Kameswara? Baik. Kalau kau tidak mau pergi, aku bisa memberikan pelajaran padamu. Aku tidak takut sekalipun kau mempunyai ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Kameswara, Kameswara. Aku tahu yang tengah bicara ini adalah emosimu. Amarahmu, bukan pikiranmu. Kau berani menantangku. Apakah karena kau merasa sudah mampu dan mempunyai kepandaian tinggi? Jangan, Kameswara. Nanti kau akan menyesal. Jika aku sudah mengucap, maka tak ada kata penyesalan yang harus kusesali. Baik. Kalau begitu, aku akan melayanimu. Sementara Ken Arok sendiri hanya berdiri bersedekap tangan sambil tersenyum. Sesaat keduanya terpaku dalam diam.
Tapi tiba-tiba saja mata Ken Arok bersinar mengerikan. Oh! Kenapa aku jadi sampai seperti ini? Apa sebenarnya yang tengah kulakukan? Rakai Walaing Pukumbayoni. Oh, aku... Kameswara, sungguh keterlaluan sekali sikapmu. Kau berani menantangku. Tapi baiklah, kutunggu kau di padang karautan. Ayo, datanglah ke sana. Hop, hop. Wah! Maafkan aku, Pinaka. Aku memang salah. Aku juga tidak mengerti kenapa tiba-tiba hatiku jadi buta. Oh, Dewata Agung. Apakah kau benar-benar menyadari tentang kesalahanmu ini, Kameswara? Iya. Aku baru menyadarinya, Pinaka. Memang tidak seharusnya aku bersikap demikian. Kita memang bersaudara dan tidak bisa untuk hidup sebagai suami istri. Maafkan aku, Pinaka. Kameswara, aku benar-benar bersyukur kalau kau mulai mengerti. Aku sebenarnya mencintaimu, tetapi rasa cinta kita ini terhalang oleh sebuah ikatan yang tidak mungkin kita tentang. Kita memang telah melakukan sebuah perbuatan yang amat ceroboh. Kedua anak muda itu lalu tenggelam dalam penyesalan masing-masing. Memang tidak bisa kita pungkiri. Sebenarnya kita saling mencintai. Tapi biarlah. Sebab mencintai belum berarti harus memiliki. Iya, Kameswara. Aku akan membuktikan rasa cintaku padamu dengan merawat bayi yang kukandung ini sebaik-baiknya. Oh, Dewata Agung. Aku kasihan sekali terhadapmu, Pinaka Swasti Ratu. Kenapa kau harus mengalami peristiwa yang pahit seperti ini? Aku menyesal sekali. Tapi bagaimana aku harus melampiaskan rasa sesalku ini? Oh. Mungkin ini adalah cobaan untuk kita. Dan kita harus menerimanya dengan sabar dan tabah, Kameswara. Dewata Agung memberikan cobaan pada hambanya. Tentu ada hikmahnya. Dan hikmah inilah yang harus kita pahami. Iya. Aku akan coba memahami semuanya ini, Pinaka. Kalau kita berpisah, kau akan pergi kemana? Mungkin aku akan kembali ke Widara Kandangan. Aku harus kembali ke perguruan yang selama ini kutinggalkan. Aku sebenarnya sedih menghadapi semuanya ini, Kameswara. Tapi ini memang harus terjadi. Aku menerima kenyataan ini dengan hati yang lapang, Pinaka. Pergilah kemana kau mau. Aku tak akan mengusikmu lagi. Hanya pesanku, rawatlah anak kita. Jangan kau sia-siakan dia. Iya. Aku akan menjaganya sepenuh hati, Kameswara. Selamat tinggal, adikku. Oh, Pinaka Swasti Ratu. Pinaka Swasti Ratu melompat dan berlari dengan wajah sedih. Kameswara menatapnya dengan air mata menetes. Dia masih terus terpaku di tempat itu, sampai tubuh Pinaka Swasti Ratu lenyap di balik pepohonan. Oh, Dewata Agung. Kenapa aku harus mengalami peristiwa pahit dan menyakitkan seperti ini?
Kenapa tidak sejak kami bertemu, kau memberitahukan bahwa Pinaka saudaraku? Semua ini terjadi seolah-olah seperti sebuah mimpi saja. Ya, mimpi yang menyakitkan. Apakah ini yang dinamakan takdir? Atau ini yang dinamakan sebuah suratan? Tapi kenapa harus aku yang mengalaminya? Padahal selama ini aku tidak pernah melakukan perbuatan yang salah. Sungguh menyakitkan sekali, Dewata Agung. Aku benci dengan hidupku. Aku benci dengan segala yang telah terjadi. Seperti seorang bocah, Kameswara menangis menyesali peristiwa yang telah menimpa dirinya. Sebenarnya hal seperti ini tidak pernah dia lakukan, apalagi sampai menangis. Sesaat lamanya Kameswara menangis sambil mengutuki semua peristiwa yang telah terjadi. Sayup-sayup tembang Asmaradahana pun mengalun. Ana ciptaning yang widi, yen wong nandang lara branta, angel ngupati tambane, tansah gawang jroning netra, wewayanging kang garwa. Lamun gandrung tiah ayu, kagubet pot cintraka. Tembang itu terdengar begitu sendu. Kameswara pun semakin larut dalam kesedihannya. Tapi setelah itu, perlahan dia melangkah ke sebongkah batu. Kemudian dia duduk di batu itu sambil melemparkan pandangnya ke arah yang jauh. Oh, kenapa aku jadi seperti anak kecil begini? Tidak, aku tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan yang tidak menentu. Aku harus pergi untuk melupakan semua ini. Tapi kemana? Aku sekarang seperti kehilangan sebuah kendali. Iya, baiklah. Kemanapun aku pergi, maka aku harus mengikuti langkah kaki ini. Selamat berpisah, Pinaka. Hup! Ampun, Sri Baginda. Hamba datang menghadap. Sungguh memalukan sekali kenyataan yang kuterima ini, Yudapaksa. Kau tahu kenapa aku memanggilmu kemari? Ampun, Tuanku. Apakah kehadiran hamba kemari karena hamba gagal melaksanakan tugas yang Tuanku berikan? Aku bertanya padamu, Yudapaksa. Kau tidak berhak menjawab seperti itu. Itu bukanlah jawaban. Ampun, Tuanku. Hamba bersalah. Ampunilah hamba yang bodoh ini. Hamba mengerti kenapa hamba dipanggil kemari. Semua ini karena hamba gagal menjalankan tugas. Tumenggung bodoh! Seharusnya jawaban itu yang kau katakan. Aku benar-benar kecewa atas tugasmu ini, Yudapaksa. Kenapa kau sampai sebodoh itu?
Dan kau tidak menyadari kalau ada telik sandi yang menyelusup dalam pasukanmu. Jawab, kenapa? Tumenggung Yudapaksa masih tertunduk ke lantai ruangan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi Sri Baginda Kertajaya yang sedang dalam keadaan kecewa. Nah, apa yang akan dialami oleh Tumenggung Yudapaksa? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.